Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek usaha mandiri kami yang berjudul Usaha Pemeliharaan Ayam Broiler dengan penambahan daun bayam sebagai ransum dalam pemberian pakan. Anggota kelompok kami yang pertama Azalia Gusfilda, yang kedua Gebi Lamtiurma, yang ketiga Hesti Nur Hafifah, dan yang keempat Imade Arisusila. Latar belakang. Ayam broiler merupakan ternak yang memiliki pertumbuhan yang cepat dalam memproduksi daging, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Usaha peternakan ayam broiler merupakan usaha yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha peternakan ayam broiler karena hampir 70% dari total biaya produksi digunakan untuk pakan. Pakan atau ransum bagi ayam broiler merupakan unsur penting untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan pemasok energi sehingga proses metabolisme dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produktivitas ayam broiler serta menekan biaya pakan, perlu dilakukan efisiensi melalui manajemen pakan yang baik agar keuntungan yang dihasilkan dapat maksimal. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan daun bayam dalam ransum pakan terhadap ayam broiler. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penambahan daun bayam dalam ransum pakan terhadap ayam broiler. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penambahan daun bayam dalam ransum pakan ayam broiler terhadap penekanan biaya produksi usaha. Kerangka pemikiran. Nutrisi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ayam broiler. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, penulis menambahkan daun bayam sebagai ransum dalam pemberian pakan. Selain itu, untuk memenuhi nutrisi pada ayam broiler, daun bayam juga dipilih karena harganya yang terjangkau sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan serta mudah untuk didapatkan. Kebutuhan nutrisi ayam broiler. Kandungan nutrisi masing-masing bahan penyusun ransum perlu diketahui sehingga tujuan penyusunan ransum dan kebutuhan nutrisi untuk setiap periode pemeliharaan dapat tercapai. Menurut Fadila, kandungan protein dalam ransum ayam broiler umur 1-14 hari adalah 24% dan untuk umur 14-39 hari adalah 21%. Kebutuhan protein untuk ayam yang sedang bertumbuh relatif lebih tinggi, dikarenakan untuk memenuhi 3 macam kebutuhan, yaitu untuk pertumbuhan jaringan, hidup pokok, dan pertumbuhan bulu. Rashaf menyatakan bahwa kebutuhan energi metabolis berhubungan erat dengan kebutuhan protein yang mempunyai peranan penting pada pertumbuhan ayam broiler selama masa pertumbuhan. Kebutuhan anak ayam atau starter akan kalsium adalah 1% dan ayam sedang adalah 0,6%. Sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor bervariasi mulai dari 0,2 sampai 0,45% dalam ransum. Murtijo menambahkan bahwa ransum ternak unggas perlu mengandung mineral Ca dan P dalam jumlah yang cukup. Peranan Ca dalam tubuh ternak unggas tercermin jelas bahwa 70-80% tulang ternak terdiri atas Ca dan P. Siregar dan Sabrani menyatakan bahwa Ca dan P adalah mineral esensial dan keduanya saling berhubungan erat dalam proses biologis ternak ayam. Rashaf menambahkan bahwa nisbah Ca dan P antara 1:1 sampai 2:1. Apabila nisbahnya tidak tepat, selanjutnya dapat mempengaruhi penyerapannya. Kandungan nutrisi pada bayam. Bayam merupakan sayuran yang dikenal dengan nama ilmiah Amaranthus sp. Kata amaran dalam bahasa Yunani berarti everlasting. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, daun bayamlah yang banyak dimanfaatkan untuk olahan sayuran yang menyehatkan. Bayam merupakan tanaman yang cukup digemari sebagai sayur yang kaya nutrisi. Daun bayam memiliki kandungan nutrisi diantaranya tanin, kalsium oksalat, zat besi, vitamin A, C, K, dan banyak lagi.
Tanaman bayam merupakan jenis tanaman hijau yang memiliki akar, batang, daun bunga, buah, dan biji. Berikut adalah tabel kandungan nutrisi pada bayam. Ada kalori sebanyak 45 kilokalori, protein 3,5 gram, lemak 0,5 gram, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, retinol, tiamin, vitamin B2, vitamin C, asam askorbat, vitamin K, vitamin A, folat, natrium, kalium, beta-karotin, serat, dan air. Untuk kandungannya dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan dengan judul analisis usaha pemeliharaan ayam broiler dengan penambahan daun bayam sebagai ransum dalam pemberian pakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 di kandang ternak Politeknik Negeri Lampung, Jalan Soekarno-Hatta nomor 10, Raja Basa, Bandar Lampung. Dengan prosedur pelaksanaannya, perencanaan dalam dunia bisnis merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Perencanaan merupakan aspek manajemen yang paling dibutuhkan menentukan hal-hal yang ingin dicapai dalam menjalankan usaha. Sehingga kegiatan bisnis dapat memiliki target yang dapat diwujudkan melalui kegiatan dunia bisnis. Penambahan daun bayam pada ransum ayam. Bayam adalah salah satu jenis sayuran yang mudah kita jumpai. Selain itu, daun bayam memiliki kandungan zat besi yang penting bagi tubuh, termasuk tubuh hewan ternak seperti ayam. Zat besi pada bayam bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menambah produktivitas telur, serta mempercepat masa pertumbuhan pada ayam. Langkah-langkah pembuatan ransum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pembuatan ransum. Yang kedua, mencuci limbah bayam dengan air bersih. Yang ketiga, memotong limbah bayam hingga menjadi potongan kecil. Yang keempat, mencampur semua bahan pakan, yaitu dedak, limbah bayam, dan air, dan diaduk sampai rata. Selanjutnya adalah konversi pakan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi konversi ransum adalah genetik, kualitas ransum, penyakit, temperatur, sanitasi kandang, ventilasi, pengobatan, dan manajemen kandang. Faktor pemberian ransum, penerangan juga berperan dalam mempengaruhi konversi ransum. Laju perjalanan ransum dalam saluran pencernaan, bentuk fisik ransum, dan komposisi nutrisi ransum. Konversi terbaik dengan penambahan pakan 10% dan rata-rata konversi 9,864 gram per ekor per minggunya. Konversi pakan tambahan daun bayam 5% dengan rata-rata konversi 10,357 gram per ekor per minggu. Nilai konversi lebih tinggi dibandingkan dengan konversi pakan tambahan daun bayam 10%. Semakin rendah nilai konversi, semakin bagus ayam yang diternak dan kandungan gizi pakan yang diberikan pada ternak untuk pertumbuhan bagus untuk dikonsumsi ayam broiler. Sehingga konversi yang didapat kurang bagus karena jumlah pakan yang dikonsumsi tidak cocok dengan berat badan ayam broiler, sehingga tambahan pakan daun bayam 5% tidak cocok untuk dikonsumsi ternak. Hasil dan pembahasan. 4.1 Aspek manajemen. Manajemen terdapat unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia atau man. Unsur yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan pembagian tugas dalam manajemen pelaksanaan serta tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing individu. Yang kedua, uang atau money. Pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler membutuhkan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan pembelian peralatan dan kegiatan produksi, serta perlengkapan usaha yang sudah diperhitungkan. 3. Bahan atau material. Bahan yang digunakan adalah DOC atau Day Old Chick broiler sebanyak 200 ekor. Yang keempat, mesin atau machines. Mesin yang digunakan dalam usaha pemeliharaan ayam broiler yaitu kandang panggung, timbangan digital untuk menimbang broiler dan pakan, tempat pakan dan minum, chick guard, brooder, kalkulator, sapu lidi, ember, dan alat tulis. Metode atau metode yang
dilakukan pada pemeliharaan ayam broiler dengan pengamatan selama 1 bulan dipelihara dalam 2 sekat. Kandang pemeliharaan masing-masing sekat berisi 100 ekor. Pasar atau market. Pasar yang dituju untuk penjualan ayam broiler adalah karkas ayam atau rumah makan di sekitar kampus dan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandar Lampung. Lokasi produksi bertempat di Kandang Ternak Politeknik Negeri Lampung, Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basa, Bandar Lampung. Volume produksi usaha pemeliharaan ayam broiler dengan pengamatan selama 1 bulan pemeliharaan dalam 2 sekatan dan pemeliharaan masing-masing sekat berisi 100 ekor. Proses produksi. Persiapan kandang yang memerlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pembersihan kandang menggunakan deterjen dilakukan dengan disinfeksi kandang dan sekitar kandang. Pembersihan peralatan kandang dengan disinfektan meliputi cek guard, tirai kandang, tempat pakan, dan tempat minum. Pengapuran lantai menggunakan kapur aktif secara merata. Setelah semua tahap di atas selesai, selanjutnya dilakukan pemasangan cek guard beserta instalasi lampu, memasang tirai, koran, dan sekam sehari sebelum DOC datang. Pemasangan brooder atau indukan, tempat makan, dan tempat minum. Selanjutnya pemeliharaan. Dalam pemeliharaan dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, DOC yang baru datang dilakukan pengecekan jumlah broiler dan penimbangan untuk mengetahui berat badan awal. Melakukan seleksi jika ada ayam cacat akan dipisahkan. Setelah check-in, sebaiknya diberikan air minum yang dicampur dengan gula merah agar mengurangi stres pada ayam. Ayam berumur 1-7 hari dipelihara dalam satu kandang indukan. Pemeliharaan rutin meliputi pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan dan pemberian minum secara ad libitum. Pemberian pakan dilakukan dengan 2 kali sehari, pagi dan sore pada hari ke-8. Penimbangan bobot badan dilakukan setiap minggu sampai ayam panen. Kegiatan yang dilakukan pada saat panen dan pasca panen yaitu penimbangan bobot akhir yang akan dipanen dan dipasarkan. Proses karkas sesuai pesanan konsumen, menimbang jumlah ransum yang tersisa, membersihkan peralatan dan kandang setelah melakukan pemeliharaan. 4.3 Aspek pemasaran. Produk yang dipasarkan adalah ayam broiler dengan bobot 1 kg. Produk tersebut dipasarkan dalam bentuk ayam karkas dengan bagian tubuh lengkap dan dikemas wadah plastik. Adapun target pemasaran ayam broiler yaitu mahasiswa, warung makan, dan masyarakat yang berada di sekitar Politeknik Negeri Lampung. Promosi atau promotion. Bisnis ayam broiler melaksanakan promosi dengan promosi secara langsung dan memanfaatkan media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Harga atau price. Produk ayam dipasarkan dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu Rp35.000 per kilo. Aspek finansial. Biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap. Nama alat, gunting, timbangan, wadah minum, wadah pakan, cipot, border. Dengan jumlah biaya tetapnya Rp77.500. Biaya variabel, nama barang, DOC, ransum, GM1C, Bro 1, daun bayam, sekam bangunan, kapur, gula, pita cik, pita stres, plastik, dan biaya lain-lain. Dengan jumlah totalnya Rp4.481.000. Biaya tenaga kerja. Yang pertama, pemeliharaan, pengemasan, penjualan. Dengan jumlah totalnya Rp150.000. Dengan jam orang kerja atau 7 jam per hari dengan HOK sekian. Pendapatan memiliki rumus sebagai berikut. Pendapatan TR dikurang TC. Pendapatan usaha ayam broiler sebesar Rp2.491.000. Analisis RC ratio dengan rumus TR per TC. Perhitungan yang diperoleh menggunakan analisis RC rasio lebih dari Rp1 yaitu 1,5 sehingga layak untuk dikembangkan.
analisis BC ratio dengan rumus pendapatan dibagi TC. Perhitungan yang diperoleh dari analisis BC ratio lebih dari 0 sampai 1 sehingga usaha layak dikembangkan. Break even point atau BEP. Ada dua jenis perhitungan BEP, yaitu BEP unit dengan hasil 5,7, BEP rupiah dengan hasil 3,5. Jadwal kegiatan, nama kegiatan proposal di minggu ke-2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, seminar proposal di minggu ke-6. Yang ketiga, persiapan pemeliharaan di minggu ke-7 sampai ke-11. Yang keempat, pemeliharaan di minggu 12 sampai 15. Yang kelima, panen di minggu 16. Pembuatan hasil laporan hasil di minggu 17. Dan yang terakhir, seminar hasil di minggu ke-18. Penutup, yang kesimpulan yang pertama, kebutuhan anak ayam atau starter akan kalsium Ca adalah 1% dan ayam sedang tumbuh adalah 0,6%, sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor atau P bervariasi mulai dari 0,2 sampai 0,45 dalam ransum. Penambahan ransum ternak unggas perlu mengandung mineral Ca dan P dalam jumlah yang cukup. Peranan Ca dan dalam tubuh ternak unggas tercermin jelas bahwa 70-80% tulang ternak terdiri atas Ca dan P. Ca dan P adalah mineral esensial dan keduanya saling berhubungan erat dalam proses biologis ternak ayam. Penambahan bayam terhadap konsumsi pakan ayam broiler mengakibatkan adanya pengaruh terhadap pola makan ayam broiler dan penambahan bobot badan ayam broiler. Selain itu, konversi pakan juga mengalami perubahan saat penambahan 10% bayam dalam ransum ayam broiler dibandingkan dengan memberikan ransum tanpa bayam atau di bawah 10%. Penambahan daun bayam sebagai ransum dalam pemberian pakan ayam broiler dapat mengurangi biaya produksi. Karena 70% biaya produksi digunakan untuk pembelian pakan, penggunaan daun bayam dapat mengurangi biaya pembelian pakan karena daun bayam memiliki harga yang lebih murah dibandingkan pakan ayam biasa. Yang terakhir, saran. Penambahan pakan dari daun bayam cukup baik untuk dikembangkan dalam usaha pemeliharaan ayam broiler karena daun bayam lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan pakan buatan. Limbah bayam dapat dipergunakan sebagai campuran ransum pakan ayam broiler seperiode grower dengan komposisi sebesar 10% sekaligus merupakan langkah penghematan biaya produksi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf.